Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita masuk bab baru ya. Nah, hari ini kita bahas dulu, langsung lompat dulu ke bab 4 ya, yaitu kinematika gerak lurus atau gampangnya gerak lurus gitu ya. Nah, di sini silahkan berdoa dulu masing-masing sebelum kita mulai, kemudian dibuka bukunya dan disimak video penjelasan dari Miss ya. Nah, ini kita bahas tentang pengertian gerak. Nah, kita bahas dulu kinematika itu apa. Kinematika yaitu mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya gitu ya. Nah, sebelumnya gerak itu suatu benda gitu ya, misalkan bergerak itu selalu mempunyai lintasan ya atau jalur gitu ya. Nah, bentuk lintasannya itu bisa berupa bentuknya lurus, bisa melingkar atau parabola. Kalau lurus kan ya lurus gitu ya, kalau melingkar kan berarti ya lingkaran gitu, kalau parabola berarti itu setengah bola atau kayak gerak yang melambung gitu. Nah, dalam bab ini kita itu belajar tentang gerak lurus ya. Gerak lurus apa saja yang akan kita pelajari, yaitu di sini ada jarak, perpindahan, kemudian ada kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Jadi ada 5 besaran ini yang akan kita bahas di bab ini. Nah, berikutnya silakan dibuka buku paketnya halaman 42 ya. Kita bahas dulu tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini kadang suka ketuker-tuker gitu ya. Nah, makanya di sini kita bahas dulu apa itu pengertian jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ya. Jadi kalau jarak itu lintasan totalnya, keseluruhannya, jumlahnya. Kalau perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari cuma dihitung dari posisi awal sampai posisi akhir gitu ya. Nah, misalnya di sini Anton menumpang bus dari Bandung menuju ke puncak ya. Jarak dari Anton menumpang bus dari Bandung menuju Jakarta lewat puncak. Kemudian dari Jakarta dia balik lagi ke puncak ya. Nah, maka jarak dari Bandung ke Jakarta itu 400 km dan jarak dari Jakarta ke puncak 200 km. Maksudnya gimana? Jadi di sini pertama dia kan berangkat dari mana? Dari Bandung. Awalnya di sini kan, posisi awal dari Bandung di sini. Kemudian dia mau kemana? Mau ke Jakarta di sini. Tapi dia lewat apa? Lewat puncak kan, lewat puncak. Berarti mau dari Bandung mau ke Jakarta melewati puncak. Nah, kemudian dari Bandung nih dia ke Jakarta yang ditempuh berapa? 400 km kan. Kemudian dari Jakarta dia balik lagi ke puncak dari Jakarta balik lagi ke puncak, di mana jarak dari Jakarta ke puncak ini 200 km di sini. Jadi dia dari awal ke sini 400 km terus balik lagi ke kiri 200 km. Nah, kalau jarak itu artinya total lintasan yang ditempuh. Kan dia dari Bandung ke Jakarta udah 400 km di sini. Ditambah balik lagi dari Jakarta ke puncak 200 km. Berarti dijumlah 400 tambah 200 berarti 600 km. Kemudian kalau perpindahan itu kan tadi perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kan posisi awalnya mana? Dari Bandung ke puncak kan, dari Bandung ke puncak cuman ke sini doang. Itu artinya apa? Karena dia ke kanan 400 km, balik lagi ke kiri 200 km, jadi 200 km. Atau gampangnya gini, ini 400 km kan ya, dia balik lagi nih 200 km. Berarti perpindahan dia kan cuma dari Bandung ke puncak kan. Kalau dari Bandung ke Jakarta 400, dari Jakarta ke puncak 200 ya, ke sini 200, totalnya di sini 400, berarti di sini berapa? Di sini 200 juga kan. Berarti perpindahan dia cuma dari Bandung ke puncak, yaitu berapa? 200 km. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kalau
kecepatan atau velocity adalah perpindahan yang ditempuh tiap satuan nih. Kalau kecepatan pasangannya sama perpindahan, maka kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Satuannya apa? Yaitu bisa kilometer per jam, meter per jam, atau kilometer per jam, meter per second, atau sentimeter per second. Tapi dalam SI yang ini ya, meter per second. Kemudian ada kelajuan atau bahasa Inggrisnya speed, adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kalau kelajuan pasangannya sama jarak. Ya nih, berarti kelajuan jarak bagi waktu. Kalau di SMP kalian pasti udah pernah nih, V sama dengan S per T. Ya, sama rumusnya, bedanya di sini S-nya. V itu kecepatan, S itu perpindahan, T-nya itu waktu. Ya, dimana V-nya itu satuannya meter per sekon, S itu meter, dan T itu sekon. Gitu. Ya. Kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor, kalau kelajuan termasuk besaran skalar. Kalau kecepatan dia pasti punya arah, kalau kelajuan dia cuma punya nilai aja, gitu. Ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan ditanyakan di grup atau via Japri sebelum Miss kasih contoh soalnya. Oke, ini untuk contoh soalnya ya. Kita bahas halaman 49 nomor 8. Ada sebuah mobil berangkat dari A, ya, misalkan di sini titik A. Bentar, kita bacain dulu soalnya. Dari A ke arah barat sejauh 8 km. Kemudian dia belok ke utara sejauh 6 km dan berhenti di titik B. Perpindahan dan jarak dari A ke B adalah, berarti misalkan dia tadi dari titik A di sini, kan dia ke barat nih, barat kan di sini, ya, ke barat sejauh 8 km. Kemudian dia berbelok ke utara, naik kan berarti ke sini, ya, berhenti di titik B sini. Ini adalah 6 km. Yang ditanyakan tadi apa? Perpindahan dan jarak. Ya, ingat perpindahan itu dari titik awal ke titik akhir. Tapi kalau jarak itu total lintasan yang ditempuh. Ya, berarti kalau perpindahan dari awal sampai akhir, ya udah cuman dari A ke B, langsung aja ditarik garis. Nah, perpindahan dari awal sampai akhir berarti cuma dari A ke B, ya sudah langsung tarik garis dari awal titik A sampai akhir di titik B di sini. Ya, perpindahan. Berarti ini kita bisa pakai Pitagoras. Apa itu Pitagoras di matematika? Ya, berarti perpindahan kan itu AB, yaitu sama dengan akar. Karena ini bentuknya segitiga ya. Kalau misalkan masih dalam gerak lurus berarti tinggal dikurang aja gitu. Berarti ini AB sama dengan, misalkan di sini titik O misalkan. Berarti AO kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan akar dari A ke O 8 kuadrat tambah O ke B 6 kuadrat. Berarti 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100, yaitu 10 km perpindahannya. Nah, kalau jaraknya gimana? Kalau jarak kan total lintasan yang ditempuh, berarti dari A ke O, lanjut dari O ke B. Berarti dari A ke O ditambah dari O ke B. A ke O berapa? 8. O ke B 6, berarti 14 km. Gitu jawabannya. Di perpindahannya cuma 10 km. Pindahnya ternyata cuma 10 km. Tapi jarak total lintasan yang ditempuh adalah 14 km. Berarti 10 dan 14. Berarti jawabannya ya 10 dan 14. Berarti jawabannya yang B, ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang kecepatan rata-rata ya. Di sini V bar ya, V terus ada strip atasnya itu. Nah, berikutnya ini kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tuh V bar. Di sini nyari kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi dibagi selang waktu ya. Misalnya di sini V bar sebenarnya delta X per delta T. Delta X-nya yaitu X2 dikurang X1 per delta T-nya T2 dikurang T1. X1 berarti posisi saat
T yang pertama, posisi awal. X2 berarti posisi saat T kedua atau posisi yang akhir gitu ya. Kemudian perubahan posisinya itu tadi delta X-nya adalah X2 dikurang X1. Delta T-nya itu selang waktu itu T2 dikurang T1. Dan V bar-nya adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, untuk kelajuan rata-rata itu jarak total dibagi selang waktu. Ingat, tadi kalau kecepatan pasangannya itu sama perubahan posisi. Perubahan posisi tadi apa? Perpindahan. Mana tadi? Nih, perpindahan adalah perubahan posisi. Ini boleh diganti nih, kecepatan rata-rata. Perubahan posisi itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Kalau kelajuan rata-rata itu apa? Kelajuan pasangannya jarak, berarti jarak dibagi waktu. Ya. Nah, contohnya gimana, Miss? Contohnya ini tadi misalkan kan tadi jalan nih dari A ke O sejauh 8 km. Misalkan ditempuh misalkan dalam waktu berapa? Misalkan waktu ya. Misalkan Miss tulis di sini. Misalkan waktu dari A ke O misalkan berapa? Misalkan 30 menit misalkan gitu. Kemudian dari mana? Dari O ke B misalkan ditempuh 20 menit misalkan gitu. Ya, berarti nyari kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-ratanya gimana gitu. Berarti nyari kecepatan rata-rata V bar tadi apa? Kecepatan kan tadi berarti perpindahan dibagi selang waktu. Ya, perpindahannya tadi berapa? 10 km per misalkan tadi waktunya berarti 30 menit ditambah 20 menit. Berarti 30 tambah 20, tapi satuannya masih menit ini ya, nanti kita ganti. Berarti di sini 10 km, di sini 50 menit. Berarti ini bisa dicoret, berarti jawabannya 1/5 km per menit. Gitu. Jadi kan tadi di sini V bar-nya 1 km per 5 ya, 5 menit. Berarti kilometer itu kan dijadiin meter kan 1000 ya. 1 menit berapa sekon? 60 kan. Berarti di sini 1000 dibagi berapa? 5 kali 6 30, berarti ini 300. Satuannya udah meter per sekon. Berarti ini dicoret ya. Berarti 10/3 meter per sekon. Ini kecepatan rata-rata. Nah, kalau kelajuan rata-ratanya gimana? Kelajuan rata-rata berarti V sama dengan jarak dibagi selang waktu. Jaraknya berapa tadi? 14 km dibagi waktu. Waktunya sama kan tadi berapa? 30 ditambah 20 menit. Berarti 14, di sini masih kilometer, ini 50 menit ya. Miss pindahin ke atas sini ya biar muat. Jadi V-nya tadi dapat berapa tadi? 14/50. 14/50. Ini kilometer, berarti dikali 1000 biar jadi meter. Per 50 di sini tadi menit, berarti dikali 60 biar jadi sekon. Ya, berarti di sini 14.000 dibagi 5 kali 6 tadi sama 30. Tapi di sini nambah nolnya ada 2. Ini ya, berarti ini bisa dicoret. Coret berarti 14/3 meter per sekon. Ya, jadi untuk kecepatan rata-ratanya 10/3 meter per sekon. Untuk kelajuan rata-rata 14/3 meter per sekon. Boleh diganti pakai desimal atau koma-koma ya. Kalau ini koma-koma berarti berapa? Kan 3,3 meter per sekon gitu. Kalau yang ini berarti berapa? 4,6 atau 7 gitu ya meter per sekon kayak gitu. Jadi
Itu perbedaan tadi antara jarak, perpindahan, kemudian kecepatan rata-rata, dan kelajuan rata-rata. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan di grup atau boleh japri ke Miss ya. Nah, untuk contoh soalnya ini silahkan disalin di buku catatannya ya, biar rapi. Jadi nanti kalau misalkan suatu waktu Miss periksa buku catatannya, lengkap buku catatannya.